Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi kita di podcast Portal Media. Hari ini saya mau mulai dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Podcast ini kita ambil beberapa hari setelah Idul Fitri. Jadi tamu pertama setelah Idul Fitri ini ada CEO dari Archi Center, ada Kakak Muhradis Hadi. Assalamualaikum Kakak Radis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mulai dengan saya berharap pencerahan hari ini Kakak, karena Archi sepertinya adalah lembaga paling berani sekarang. Beberapa minggu terakhir ini bikin goncang Sulawesi Selatan kasih keluar survei. Ya Kak? Ya, terima kasih Om, ini sudah diundang di podcast Portal Media. Baru selesai Idul Fitri, kita mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Jadi kalau bicara soal berani atau tidak, sebenarnya bukan. Kita secara ilmiah itu memang rutin melakukan kajian dan publikasi. Iya. Dan hasil publikasi ini perlu kami sampaikan ke teman-teman sebenarnya. Ke publik. Kenapa? Karena memang ini ilmiah. Kami kaji. Kenapa Sulawesi Selatan menjadi menarik? Ya, karena memang ini daerah petarung. Oke. Kami sadar sekali bahwa banyak orang-orang Sulsel ini mau bertarung di Pilgub, apalagi Pilgub ini serentak ya, sehingga memberikan peluang kepada semua orang bertarung di Sulsel. Yang kedua, kami di Jakarta juga melihat potensi Sulsel ini luar biasa. Sorry, sebelum ke sana, bolehkah saya bilang Archi ini pemain baru di Sulsel? 2 tahun ini kami buka kantor di Makassar. Oke. Oh, 2 tahun. 2 tahun ini kami bangun kantor karena penting bagi kami buat kantor di sini untuk menjangkau Indonesia Timur. Jadi pintu ya. Ya, ini pintu. Terus kami buat di Citraland dan akhirnya sekarang kami banyak bisa koordinasi ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Bali. Ini kakak. Itu kan kalau surveyor ya namanya ya. Surveyor ini kan butuh biaya ini. Biasanya kan jadi konsultan. Betul. Biasanya. Sekarang Archi ini belum pertandingannya belum ada. Itu sudah ini duluan dia. Sudah survei duluan. Duitnya dari mana ini kakak? Jadi kami punya prinsip di Archi bahwa kegiatan akademik, kegiatan ilmiah dan penelitian ini perlu penting, sehingga keuntungan di Archi itu kami memang porsi untuk risetnya kami buka, jadi besar. Jadi karena kita punya biaya riset, jadi itu yang membuat kami sering untuk itu. Pokoknya ada duit disisihkan dulu. Ya. Karena begini, Bung, kalau kami mau riset ya, kami juga harus tahu peta. Oke. Di Sulsel ini karena kami baru 2 tahun, kami harus tahu peta. Sehingga bagi kami untuk riset ini perlu. Kami butuh data besar, kami harus tahu potensi ya, beberapa 27 ya kabupaten kota di Sulsel 24. Ini. 24 kabupaten kota ini kami harus tahu bagaimana potensinya, siapa orangnya, perilakunya. Nah, kami harus butuh bank data. Dan tujuannya akademik. Jadi tidak ada pesanan, tidak ada unsur apa-apa, murni memang karena kami mengkaji. Ya, kan gini kakak, setelah pilpres ini kan banyak itu konsultan yang menjadi salah satu tim sukses nih ceritanya nih. Nah kalau Archi punya kesempatan nih untuk menjelaskan bahwa ternyata surveyor itu independen Ji. Bagaimana penjelasannya itu kakak? Surveyor itu pasti independen Om. Kalau walaupun dibayar sama salah satu calon misalnya, kecuali untuk kepentingan klien. Ya, jadi survei untuk kepentingan klien pun juga tetap harus transparan. Karena tidak mungkin memberikan peta buta kepada orang atau kandidat untuk bertarung. Kan ada maksudku ada jangan percaya surveinya itu, pasti dibayar. Makanya kita di Archi itu selalu go public.
Kita panggil teman-teman media datang ke kantor, kita sampaikan ini hasilnya. Metodologinya itu terbuka semua. Teman-teman bisa cross check datanya. Kita punya data CSV-nya, mereka bisa buka. Terus yang kedua, dialog. Kami membuka ruang untuk dialog kepada siapapun dan berbicara tentang apa yang kami dapat di lapangan. Jadi bukan sesuatu atau fenomena, tapi berdasarkan atas data. Karena kalau bagi kami, kalau datanya blank, merusak juga kandidat untuk melihat potensi. Iya. Kakak, Archie ini ketika masuk ke Makassar, kalau saya tidak salah, Sulawesi Selatan lah ya, bukan. Kalau saya tidak salah hanya tahap pertama berarti ya, hanya ada beberapa kabupaten, Bone, Goa, Makassar, Sidrap, apa lagi ya? 5. Bulukumba. 5 ini. Kenapa 5 ini sih? Maros. Itu tahap pertama. Oke. Tahap kedua ini kita akan coba menjangkau yang lain. Kenapa di kabupaten kota itu memang kita melihat dari jumlah populasi. Ya, jumlah populasi besar. Ngomong-ngomong soal ini, kita bedah sedikit-sedikit, Dik. Iya. Adakah dari hasil survei itu kan sudah rilis ya kemarin ya? Iya. Dari survei itu adakah tipikal pemimpin yang dipotret oleh Archie? Tertentu gitu loh, misalnya dia harus tinggi, harus apa gitu. Rata-rata sih sebenarnya kalau di kami itu melihatnya ke karakter pemimpin. Jadi misalnya berpengalaman, jujur, ya dekat dengan masyarakat, tahu masalah, punya visi gitu ya. Tapi kalau soal fisik, soal bagaimana gaya itu sebenarnya tidak terlalu terpotret dengan jelas ya. Tapi kami bisa suguhkan kepada kandidat, misalnya masyarakat di kabupaten ini misalnya sukanya dengan gaya seperti ini, cara ngomongnya begini, sentuhannya seperti ini. Itu kita bukakan sebenarnya. Cuman ada beberapa yang kami buka, ada yang kami tidak buka. Kenapa? Karena memang itu ya. Iya, siapa tahu bisa di-spill. Misalnya Makassar aja. Iya. Makassar tuh orang nyari apa? Begitu kita lihat tokoh tuh, saya senang sama tokoh ini. Apa yang dia lihat itu? Makassar ini harus tahu masalah. Tahu, Iya. Kalau misalnya mau jadi wali kota di Makassar, dia harus punya kemampuan dan dibaca oleh publik, dia bisa pecahkan masalah. Penting ini. Itu. Penting. Kalau kandidat di Makassar mau maju, dia harus tahu dan memframing dirinya, saya bisa kasih solusi. Karena ada 4 masalah di Makassar. 1, tata kotanya. Yang kedua, dengan kota yang sudah ada, dibikin apa ini kota? Ya. Terus yang ketiga, bagaimana mengelola manusianya? Dan yang keempat, bagaimana memancing duit masuk ke Makassar? Investasi ini ceritanya. Pokoknya selama mereka, jadi itu 4 masalah itu memang potret dari masyarakat. Iya. Jadi selama mereka, let's say menjanjikan 4 ini. Ya, kalau mereka punya kemampuan bisa menyelesaikan masalah yang 4 ini, publik Makassar ini akan kecenderungannya akan milih dia. Dan dia juga harus punya kesan bahwa saya bisa selesaikan masalah itu. Karena bukan, kalau di Makassar ini bukan soal saya dekat dengan masyarakatnya atau saya dekat dengan isu apa gitu ya, enggak. Tapi bagaimana orang ini bisa memberikan frekuensi ke masyarakat, saya bisa loh selesaikan ini. Ini loh caranya, begini loh pendekatannya, begini loh tahapannya. Jadi kata sombere itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Sombere pengaruh, itu gaya komunikasi menurut saya. Ya, tapi yang masyarakat lihat itu, oh iya misalnya nanti selokan, misalnya ini tata kota, misalnya ada yang rumahnya menjorok ke utara, menjorok ke selatan gitu ya. Terus ini misalnya kota ini pendapatannya bagaimana dari PAD sekian, itu bagaimana. Itu sih. Jadi maksud saya begini, Om. Ketika misalnya seorang kandidat, misalnya pemilihan wali kota terakhir ini kan, itu kan misalnya Deng Ical, kita sebut aja Deng Ical, itu sangat menjadikan somberenya, kedekatannya dengan masyarakat dijadikan senjata utamanya, itu tidak terlalu efektif. Efektif juga. Itu gaya ya. Jadi dibedakan antara gaya dengan visinya. Kalau gayanya sombere, dekat, terus tahu bergaul gitu ya, terus tahu menyapa gitu, gayanya juga welcome gitu ya, salaman sama semua orang, salaman sama cipika-cipiki, bisa berpelukan dengan hangat misalnya. Itu satu kesan tersendiri. Tapi di luar dari itu ada sesuatu yang, ini bahasa saya, spotlight dari Makassar, yaitu pemecah kebuntuan soal Makassarnya itu sendiri. Tata kotanya, terus bagaimana dia mengurus kota Makassar. Karena kayak Makassar, Surabaya, Medan, Jakarta, mereka butuh pemimpin yang tipikalnya sama, pemecah masalah. Karena ini kan populasinya di sini numpuk.
Terus di sini menguasai perputaran duit yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Selatan ya. Jadi pemimpin yang ada di Makassar ini harus mampu mengelola itu. Oke, terus masalah ini Om, masalah sukunya, itu nggak pengaruh juga? Tidak berpengaruh. Kalau kota metropolis seperti kita di Makassar ini relatif terbuka, jadi orang-orang itu tidak mempermasalahkan Anda dari suku mana ya. Terus tidak juga menjadi pemecah misalnya di sini karena lengkap ya, mungkin ada Torajanya, ada Bugisnya, Makassarnya, mungkin juga ada beberapa dari suku Polmasnya misalnya itu tidak masalah. Mandarnya itu tidak masalah. Yang masalah di sini bagaimana orang-orang ini bisa diyakinkan bahwa kalau saya mimpin ini Makassar, maka kita bisa buat A, B, C, D. Solusi untuk A, B, C, D kita dapat. Tapi kalau enggak, orang juga akan ini. Bolehkah saya berkesimpulan masyarakat Makassar sudah rasional kalau mendengar penjelasan tadi? Sangat rasional. Sangat rasional. Iya. Oke, ini juga. Sebelum kita ada di sini, ada beberapa caleg lah yang datang. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Salah satu keluhannya off cam maupun on cam, pemilu kali ini itu sangat brutal. Serangan fajar siang malam sore itu konon katanya itu begitu brutal. Nah, apakah ini cerminan pilkada kita ke depan? Saya boleh stand bahwa pileg kemarin memang relatifly agak sedikit under control. Halus bahasanya ya. Iya. Apakah ini perilaku masyarakat yang didesain atau memang muncul dengan sendirinya? Tetapi harapan kita demokrasi itu bisa lebih murah. Kalau ditanya apakah ini related nanti dengan pilkada, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Tetapi kalau kita pelajari kondisi pilkada pileg dari tahun ke tahun, memang selalu ada sesuatu yang berubah. Ya, makanya kami di Arci itu mencoba untuk kembali mengkaji ya, sebenarnya apa sih pola yang diinginkan oleh masyarakat? Apakah memang isi tas ya? Iya, betul. Atau isi kepala? Atau pendekatan lain mungkin? Karena kalau pakai pendekatan isi tas nggak ada habisnya nih persoalan. Tapi kalau kita mulai memodernisasi demokrasi ini, maka isi kepala, dan harapan kita kan sebenarnya kalau mau ini berlari kencang, ya, maka demokrasi kita ini relatif mesti lebih murah dan tidak perlu diawasi begitu ketat karena semua orang aware. Masalahnya goncangan friksi yang terjadi di Pileg 2024 kemarin ini cukup mencengangkan. Kok terjadi seperti ini gitu. Ada yang let's say ada yang menghabiskan sekian miliar duduk. Ada juga yang cuma sekian tapi duduk. Tapi saya meyakini bahwa ini mungkin pola yang terbentur yang akhirnya terbentuk. Oke, terbentur. Oke. Untuk menjadi satu pola yang kira-kira bisa bermanfaat buat bangsa dan negara. Pengaruh apa sih, Om? Maksudku ini kan masalah dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu ini kan masalah. Partai, menurut saya mungkin salah satunya partai belum menghasilkan kader yang tepat. Jadi ada yang masuk ke partai bukan lewat kader tapi tiba-tiba masuk di tengah jalan gitu dengan kekuatan apanya gitu ya. Itu. Yang kedua juga ini perang terbuka. Oke. Ya saya pikir juga perannya konsultan juga ya. Jadi amburadul juga gitu kan, karena semua orang kan mau menang. Jadi apapun yang dilakukan mereka harus menang kan. Jadi karena itu makanya semua orang berlomba-lomba menang dengan menggunakan caranya masing-masing. Nah itu mungkin saya pikir karena perang terbuka aja Om. Iya, ini sebenarnya ini Om. Saya pernah tanya ini. Hampir semua caleg yang datang kali ini yang datang konsultan. Mudah-mudahan kita tercerahkan. Siapa yang mulai sih ini? Serangan fajar ini siapa yang mulai? Masyarakat kamu mulai minta-minta ataukah perilaku calegnya karena harus menang? Dia buang itu barang. Jadi sikap yang tidak mau menahan diri saya pikir. Jadi masyarakat tidak mau tahan dirinya, calegnya juga tidak mau tahan dirinya. Ya sama Ji berarti. Jadi ya itu sebenarnya saya pikir awareness aja saya pikir Mas. Jadi ini persoalan awareness aja antara publik dengan kandidat dengan publik. Jadi siapa yang harus duluan, siapa yang memberi contoh, saya pikir ini harus sama-sama. Jadi masyarakat butuh diajak ya. Terus kandidat juga butuh diajak. Tetapi kalau bicara perang terbuka ya begini hasilnya. Orang akan berlomba-lomba untuk tarif tertinggi misalnya.
di sana ngasih A, mungkin di sini ngasih A Masih A dan B. plus. Ya, di sana ngasih A dan B, mungkin di sini A, B dan C gitu. Jadi itu kondisi, tapi ya kita harus sama-sama bertanggung jawab untuk persoalan itu, Iya, karena iya, betul, kalau betul, dibiarkan betul. maka Betul. high cost. Betul. Itu Makassar, Om. Itu Makassar. Ini juga satu pertanyaan untuk Makassar. Siapa tahu Archie nangkep ini. Dari 50 anggota DPRD kota, 26 diantaranya itu baru ceritanya. Bolehkah, ini katanya bolehkah saya mengambil kesimpulan bahwa masyarakat tidak percaya pada anggota DPR lama? Bolehkah saya mengambil kesimpulan itu? Jika masyarakat itu mulai sadar, salah satu unsur penilaian bahwa beberapa orang gagal masuk ke 26 kembali itu juga salah satu indikasi bahwa masyarakat tidak puas. Oke. Ya, dan saya pikir kejadian seperti itu harus kita pandang bahwa ini memang masyarakat tidak puas dengan kinerja parlemen. Jadi boleh lah, boleh saja ya. Oke. Saya mau nanya ini Om, ke Goa lagi. Iya. Setelah Makassar, saya mau ngomong Makassar Goa mau dulu nanti kita bicara gubernur. Goa itu setelah berapa puluh tahun harus ada YL di belakangnya, harus ada Yassin Limpo di belakangnya ini. Survei Archie terakhir saya perhatikan itu Karengkio ini paling depan. Iya. Fenomena apa ini? Sebenarnya bukan harus YL di belakangnya, Bung. Tapi siapa yang kira-kira masyarakat anggap sekarang yaitu bisa melanjutkan pemerintahan di Goa. Goa ini unik dibanding kabupaten lain. Oke. Ya, kenapa saya bilang unik? Karena di sini ada kerajaan. Ya, seperti dengan Lu juga. Pengaruh ya? Masih Bone. pengaruh ya? Menurut saya masih pengaruh. Masih pengaruh. Iya, karena kami riset di Bone, kami riset di Goa dan Lu, itu relatif pengaruh itu masih ada. Masih. Iya, karena memang kuatnya kuadran itu sehingga dia mempengaruhi sistem patron klien yang ada di masyarakat Goa, Lu dan Bone. Nah di Goa sendiri saya tidak mengerti siapa nama Karengkio ya, karena saya tahunya Karengkio ternyata Karengkio itu nama aslinya itu Pak siapa gitu. Iya. Itu. Nah ketika saya tanya teman-teman riset ini siapa, ini Karengkio. Baru saya mengerti bahwa dia adalah wakil bupati. Mungkin pengaruh faktor patron klien yang ada di Goa juga ini mempengaruhi. Atau yang kedua juga begini, karena Goa ini memang daerah kerajaan yang matang, kuat, peradabannya sangat tua, maka dia butuh pemimpin yang memang punya tendensi itu juga. Darahnya harus darah yang memerintah misalnya itu. Itu masih ada pengaruh, walaupun tidak besar, tapi itu akan sangat berpengaruh. Makanya di Goa ini pemimpinnya pasti akan mencari sosok itu juga. Jadi tidak sekedar kalau di sana kan ada daratan pegunungan. Iya, ya. betul. Kan di Goa ini kan ada pesisir. Pesisirnya, ya, daratannya, terus ada daerah pegunungnya, daerah atas lah gitu. Daerah kecamatan dataran tinggi gitu ya. Terus ada dataran rendah. Nah, komposisi ini juga berpengaruh, tapi komposisi lain juga harus ada darah-darah pemerintahnya gitu loh. Kenapa Pak YL dan generasinya itu memimpin di sana? Sudah 3 generasi Karena loh ini. ada faktor itu juga. Tanpa kita harus mengesampingkan masyarakat lain, tetapi memang faktor pemerintah itu memang energinya kuat. Itu yang kami amati karena lewat kajian. Jadi kalaupun ada YL-nya di belakang ya belum tentu juga. Belum tentu jika ada partisipan lain yang juga punya darah atau misalnya keinginan publik yang memilih di luar dari YL. Di daerah ini di Pilpres ini rasa-rasanya di tingkat nasional, rasa-rasanya incumbent punya pengaruh cukup besar. Iya. Nah, kalau kita tarik dia turun ke bawah ini, ke daerah ini, apakah incumbent juga punya pengaruh? Maksudnya? Misalnya dukungan Pak Dhani Pomanto misalnya sebagai wali kota terhadap calon-calon tuh, atau kalau di Goa kan ada Adnan sebagai incumbent. Punya pengaruh enggak itu? Sedikit banyak ada pengaruh. Tapi itu tergantung dari bagaimana mengelola isu pengaruh itu terhadap kandidat. Tapi kalau ditanya ada pengaruhnya, pasti ada pengaruh. Tapi bagaimana mengelola pengaruh itu menjadi suara yang banyak, itu tergantung pengelolaannya. Kalau pengelolaannya baik, maka suara yang bisa dia munculkan dari pengaruh itu bisa tinggi. Tapi kalau enggak juga enggak. Karena bagi incumbent, dia tidak mungkin juga terlalu concern ke satu titik misalnya, sedangkan ada beberapa titik yang kuat.
Ya, gitu. dia bagi dirinya Gitu. juga. Kecuali kalau incumbent memang punya misi politik dengan orang tertentu, sehingga orang tertentu itu dipusatkan menjadi sokongan suara dari petahana. Misalnya kan terakhir almarhum Pak Iksan kan itu punya pengaruh terhadap anaknya pasti kan. Nah, kalau tendensi seperti itu jelas pasti power untuk mendukung anaknya pasti kuat. Tapi kalau misalnya di situ tidak ada klan tertentu, dia sepertinya tidak juga. Sorry, saya baru ingat ada pengamat hukum dari UGM tuh anak Makassar. Dia sempat ngomong bahwa politik dinasti di Sulawesi Selatan ini masih kuat katanya. Pengamatan Archie sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Bone, Luwu dan Goa tadi itu memang daerah yang punya energi kuat dengan peradaban kerajaan. Dan kalau ditanya secara presisi apakah betul ada pengaruhnya, exactly dia punya pengaruh. Memang punya pengaruh ya, kuat malah. Kuat. Masih ke sana ternyata. Kecuali Makassar barangkali. Makassar karena open metropolis, terus yang ketiga juga suku Bugis Makassar, Toraja dan Toraja misalnya, terus Luwu juga berpusat di sini, open lah. Apakah nanti di antara suku ini memilih calon, itu juga menjadi pertimbangan. Jadi calon masuk di Kota Madia ini pasti juga memperhatikan, Anda dari suku apa, komunitas populasi di suku itu berapa persen, itu berpengaruh juga. Jadi menjadi pertimbangan-pertimbangan. Rumit sekali politik ini ya. Rumit kalau tidak pakai konsultan. Iya benar. Saya mau ke gubernur Om. Siap. Saya mau ke gubernur. Survei Archie yang sudah rilis ini kan sebentar lagi kita ini saya mau kasih lihat. Tuh kamera mana? Sebentar lagi Archie akan rilis pertama kali di sini, tenang. Yang sudah rilis kemarin itu cenderung masih nama-nama lama, benar? Betul. Ya, itu kenapa? Kita kurang tokoh kah kita? Enggak juga. Jadi sebenarnya kami memotret hampir 50 nama. Ya, di Sulawesi Selatan ini, karena kalau bicara Sulawesi Selatan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita tidak pernah kehabisan stok. Itu kita harus syukuri, karena ternyata kita di Sulawesi Selatan ini semuanya petarung. Enggak juga Mari kita diskusi persoalan itu ya. Klan YL. Ya enggak juga saya pikir. Klan Khalid nih. Pemain baru, bukan pemain baru sih sebenarnya. Sudirman Brothers. Iya kan? Tapi di Sulsel ini terbuka loh Om. Jadi semua yang mau masuk di sini banyak kok, dan itu terbuka. Jadi kalau bicara soal klan-klan ini saya pikir ya dia berasal dari klan itu, tapi kalau bicara keterbukaan semua orang punya kesempatan, dan stok untuk memimpin di Sulsel ini besar. Masih harus disyukuri berarti ya. Syukuri karena kita punya banyak stok jadi pemimpin dan bagus-bagus. Jadi kalau Archie ditanya kenapa sih cuma ada 8-9 nama, karena itu yang di atas 2%. Selebihnya ada namanya, tapi mungkin masih 1%, 0, sekian persen. Karena kami juga tidak punya tendensi apa-apa, hanya kajian dan memotret ini sebagai bagian dari internal kami yang patut kami publikasi, ya kami sampaikan bahwa ini kondisinya, seperti ini potretnya, begini grafiknya. Nah, kali ini kami mau memperlihatkan kepada publik di Sulsel bahwa selama bulan Ramadan ini Archie mencoba melakukan riset terhadap calon-calon gubernur. Baik dia deklarasi ataupun tidak dia deklarasi sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur, tapi kami menemukan indikasi-indikasi sekian persen penerimaan publik Sulsel terhadap mereka. Oke. Mas Boy, ini admin kita namanya Mas Boy. Saya minta tolong Mas Boy. Ya. Nah, ini potret elektabilitas calon gubernur Sulawesi Selatan selama Ramadan. Ini nama-namanya ini saya sebut-sebut ya. Andi Sudirman Sulaiman, Ilham Arif Sirajuddin, Adnan Purihta Ihsan, Indah Putri Indriani baru saja kita undang kemarin. Bapak Dani Pomanto, wakil Bupati Fadil Imran, Polri. Nurdin Halid nama ya. Andi Irwan Aras relatif baru ini ya, walaupun di politik sudah lama. Ibu Fatma, wakil wali kota. Ada istrinya Pak Nurdin. Yuk lanjut ya. Next. Ini silakan Om di ini aja. Jadi ini kajian kami lakukan selama Ramadan. Terus ada beberapa nama sebenarnya, cuma nama-nama yang mencuat ini nama-nama yang tadi di cover itu. Dan kami mencoba
melakukan riset ke 1.200 sekian orang Oke. dan kami menemukan beberapa hal. Oke. 8 nama ini kan Archie nih yang tentukan. Ya, ya. Oke. Indikator mereka masuk namanya itu apa? Eh, Kan sebentar tadi tuh di off cam sempat ada yang kritik nih ceritanya. Kenapa namanya ketua Golkar ini Pak Tovan Pao tidak masuk nih?